Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam channel ini. Senang kembali berbagi firman Tuhan untuk kita renungkan sepanjang hari ini. Mari buka hatimu saudara, mari buka seluruh pikiran kita, telinga kita untuk kita boleh menyerap, memaknai firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersuka cita karena Engkau sangat baik bagi kami. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini, bahwa Tuhan, Engkau senantiasa menyertai setiap langkah-langkah kami. Bahkan kami boleh sampai pada detik ini pun, ini karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, kami ingin kembali merenungkan firman-Mu lewat channel ini. Tuhan kiranya memberkati setiap pendengar dan penonton renungan ini. Kasih Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah yang akan memimpin kami hari ini. Bahkan saat ini di dalam merenungkan firman-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan berbunyi, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Amin saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan di pagi hari ini adalah ketulusan melayani. Saudara, sedikit saya bersaksi, saya sekolah pendeta atau sekolah teologi, terlepas ini adalah panggilan Tuhan yang murni, yang penuh dalam diri saya. Ternyata dibarengi juga dengan dukungan, baik itu keluarga, teman-teman dekat, dan juga dukungan dari hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta yang dulunya saya ikut melayani, ikut bergabung dengan mereka ketika mereka melayani dalam satu gereja. Saudara-saudara, mereka mendukung, bahkan ketika saya sekolah pendeta pun, mereka tidak hanya mendukung saya lewat nasihat-nasihat, tapi dibarengi juga dengan dukungan material dan juga dukungan doa. Saudara-saudara, saya dipertemukan oleh Tuhan dengan orang-orang yang baik. Orang baik di dalam pelayanan dulu ketika saya SMA. Dari mereka lah saya terinspirasi, termotivasi dengan manajemen pelayanan mereka. Ketika mereka berorganisasi, ketika mereka bertemu dengan jemaat. Dan itulah yang saya sedang terapkan dalam diri saya sampai hari ini. Doa saya, semoga Tuhan memampukan saya, memakai saya luar biasa untuk melayani dengan tulus. Orang-orang hamba-hamba Tuhan yang pernah mendukung saya adalah orang-orang yang tulus. Orang-orang yang tidak pernah menuntut banyak sampai hari ini kepada saya. Mereka berharap mereka jauh lebih baik melayani daripada mereka. Saudara-saudara yang terkasih, inilah teladan-teladan yang baik yang perlu, yang harus saya miliki. Dan tentunya juga saudara-saudara semua pernah memiliki orang-orang yang perlu Anda teladani. Sehingga pada suatu waktu saudara berpikir, saya harus seperti dia. Orang-orang inilah orang-orang baik. Kenapa? Mengapa mereka menjadi orang baik? Karena mereka tulus ketika mereka sedang berhadapan dengan kita. Apa yang mereka lakukan itu murni, tulus, tanpa kepura-puraan. Dan ini yang kita lihat dari kehidupan Barnabas yang disebut sebagai Yusuf. Saudara-saudara yang terkasih, kisah Barnabas dalam tokoh firman Tuhan, dalam firman Tuhan kita baca di pagi hari ini, salah seorang hamba Tuhan yang tidak termasuk dalam hitungan rasul-rasul, yang dipakai Tuhan luar biasa pada zamannya. Saudara-saudara, kalau kita melihat, kalau saudara membaca kisah Barnabas mulai dari pasal 4 kisah para rasul ini, bagaimana murah hatinya dia, bagaimana ketulusan dia di dalam pelayanan, dan Allah, Tuhan, Roh Kudus memakai dia secara luar biasa dalam pelayanan. Saudara-saudara, kisah para rasul dan pasal 11 ini merupakan kisah pelayanan penginjilan yang sedang
merambat kemana-mana. Meskipun banyak orang percaya pada zaman itu, pada saat itu sudah mengalami juga banyak penolakan, mengalami banyak tantangan, mengalami banyak sekali penderitaan. Tetapi di balik penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, firman Tuhan tersebar di segala penjuru dunia. Saudara-saudara yang terkasih, Barnabas dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Dan melalui pelayan Barnabas, orang-orang Yunani diinjili dan dibawa Tuhan, dibawa dia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita lihat daripada ketulusan Barnabas? Kalau kita melihat daripada kisah Barnabas adalah orang yang tidak hanya murah hati, tidak hanya berkobar-kobar semangat pelayanan, tetapi kalau kita menelusuri kehidupannya, ternyata dia mendukung sangat banyak, sangat baik pelayan-pelayan Tuhan, para rasul di dalam pelayanan. Dengan cara dia menjual tanahnya, hasil tanahnya itu dia serahkan kepada para rasul-rasul untuk membantu operasional pelayanan pada zaman itu. Dan Tuhan pakai dia. Saudara-saudara yang terkasih, Barnabas dan Paulus merupakan partner dalam pelayanan, dan Tuhan pakai mereka di sana untuk pelayanan. Dan Tuhan mengutus dia di Antiokhia. Dan di Antiokhia ia membuat penginjilan, dia membuat dan menjangkau jiwa-jiwa begitu banyak. Kita melihat di ayat yang ke-24 tadi dikatakan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Barnabas dan Paulus adalah satu rekan yang dipakai Allah untuk melayani pada saat itu. Saudara-saudara, kita melihat pada akhirnya dalam pelayanan Barnabas kita melihat sejumlah banyak orang dibawa kepada Tuhan. Apa yang membuat Barnabas sehingga segigih ini dan luar biasa dalam pelayanan? Kita melihat ayat 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, ia bersuka cita. Satu prinsip yang kita melihat daripada sikap Barnabas, saudara-saudara, adalah orang yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Persekutuannya, hubungannya dengan Tuhan itu sangat baik sekali. Ketika seseorang memiliki hubungan yang baik di hadapan Tuhan, dengan baik, dengan akrab, maka ia apapun yang ia lakukan dengan prinsip melayani, ia akan tulus. Tidak ada banyak tuntutan di dalam. Dan kita melihat bagaimanakah Barnabas disebut sebagai orang yang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Saudara-saudara, ketika mereka pelayanan pada saat itu bukanlah hal yang mudah, sesuatu yang sulit. Karena apa? Banyak juga orang-orang Romawi, prajurit Romawi sedang mengincar-incar mereka, sedang mengincar anak-anak Tuhan yang sedang menyebarkan firman Tuhan untuk mereka siksa dan dipenjarakan. Tetapi Allah tetap menolong hamba-hambanya di dalam perjalanan pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih, Barnabas menjadi salah satu tokoh yang perlu kita teladani di pagi hari. Bagaimana ketulusan dia melayani. Mengapa ia tulus melayani? Karena kasih karunia Allah selalu ada dalam kehidupannya. Hubungannya dengan Tuhan begitu baik. Dan apa yang dia lakukan kepada orang lain, itu semuanya murni, tidak ada tuntutan ini dan tuntutan itu. Saudara, mari kita belajar dari Barnabas. Siapapun kita hari ini, entahkah kita melayani di gereja, entahkah kita bekerja dalam satu perusahaan, entahkah kita berstatus yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, atau kita yang masih lajang, saudara yang terkasih. Apapun yang kita perbuat, lakukan itu dengan tulus. Dan percayalah, Allah tetap memakai Anda untuk tetap menaburkan benih kasih, benih kebaikan, benih kebenaran bagi semua orang. Kita melihat bagaimanakah pelayanan terbesar yang dikerjakan oleh Barnabas dan Paulus pada akhirnya. Di Antiokhia menjadi salah satu tempat orang-orang percaya, dan orang-orang percaya itu disebut, dan di sanalah pelayan itu berkembang. Saudara-saudara yang terkasih, adakah yang sudah kita perbuat dalam kehidupan kita akhir-akhir ini? Apa yang Anda lakukan selama Anda hidup? Saudara, merupakan tantangan terbesar bagi kita
Ketika kita motivasinya baik menolong orang lain, membantu orang lain, melayani dengan tulus, tapi ada saja hal-hal yang menyulitkan kita. It's okay. Kita terima semua tantangan yang ada, tapi percayalah, kasih karunia Allah akan tetap menyertai umatnya. Amin. Ketika kita melihat kasih karunia Allah lewat setiap pelayanan kita, lewat setiap pekerjaan-pekerjaan kita, jangan lupa bersuka cita. Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berusaha menjadi pribadi-pribadi yang tulus melayani. Sama seperti Barnabas, yang notabene-nya dia adalah orang yang mungkin sederhana sekali. Tapi ketika ia mengenal kasih karunia Allah dalam hidupnya, lewat setiap apa yang dia kerjakan, lewat setiap bantuan yang diberikannya kepada hamba-hamba Tuhan, ia bersuka cita. Dan tentunya ia tidak pernah takut terhadap tantangan-tantangan apapun. Oleh karena itu, mari belajar untuk terus melayani, sebab apa yang Anda kerjakan hari ini, Tuhan sudah memperhitungkannya kepada kita. Tuhan memberkati, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami di pagi hari ini. Jujur Tuhan, merupakan satu tugas yang besar ketika kami diingatkan oleh Engkau untuk terus melayani. Karena yang kami hadapi adalah orang-orang yang beragam karakter. Tuhan, mampukan kami untuk hidup dalam firman-Mu, dan mampukan juga kami menjadi pribadi-pribadi yang tulus melayani, baik di dalam gereja, di dalam keluarga kami, di masyarakat. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami senantiasa memancarkan kasih Allah lewat setiap perbuatan baik kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhan menolong dan memberi kami kekuatan kesehatan. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang bisa berbagi firman Tuhan di pagi hari ini kepada saudara-saudara semua. Berharap Bapak Ibu dan saudara boleh men-sharekan ini kembali kepada teman-teman saudara, supaya mereka juga boleh diberkati dalam firman Tuhan yang ada. Terima kasih. Sampai jumpa esok hari jika Tuhan berkenan memberikan kesehatan kepada kita. Dan doa saya, Bapak Ibu Saudara yang mendengar renungan hari ini tetap dipelihara Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.